Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Cianda Frosasoda. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 3. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan dengan manfaat, kelebihan dan kekurangan serta pengertian-pengertian dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi SDM, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, sistem informasi eksklusif, dan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan yang digunakan oleh pengambilan keputusan. Manfaat dari fungsi ini adalah mengumpulkan serta menyimpan data aktivitas atau transaksi keuangan perusahaan. Mengolah data keuangan menjadi informasi yang berharga atau penting dalam pengambilan keputusan manajemen tentang perencanaan atau pengendalian usaha. Melakukan kontrol yang efisien, tepat terhadap aset-aset perusahaan. Pengawasan terhadap semua aktivitas keuangan perusahaan. Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Penyajian data keuangan yang terstruktur, metodis, sistematis, dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mampu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, dapat melakukan aktivitas utama pada value claim secara efektif dan efisien, mampu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, mampu meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, mampu meningkatkan berbagai ilmu, mampu menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Kekurangan sistem informasi akuntansi belum mendukung multi gudang. Hal ini cukup mengganggu bila perusahaan menggunakan perangkat lunak memiliki lebih dari satu gudang. Format neraca masih menggunakan standar Australia, menjaga keamanan sistem informasi pada perusahaan. Gunakan paspor dengan kombinasi yang unik. Berikutnya, pembatasan akses. Melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan. Rajin melakukan pelatihan sistem informasi. Abaikan email yang tidak dikenal. Selalu pasang antivirus dan jangan lupa update software. Manfaatkan layanan cloud. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan suatu terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang tepat, akurat, dan dibutuhkan kepada para pembuat keputusan pemasaran. Manfaat dari sistem informasi pemasaran adalah untuk memecahkan masalah pemasaran sebuah perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategi dalam lingkup pemasaran. Keuangan dan kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan marketing informasi sistem. Penyimpanan data yang penting, rencana pemasaran yang tepat, data seluler terupdate, kecepatan dapat memperoleh informasi dan membuat keputusan. Kelemahan marketing information system. Sulitnya mendapatkan informasi, biaya yang mahal saat melakukan riset. Banyak informan yang salah dalam melakukan riset. Yang ketiga, sistem informasi SDM. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Manfaat dari sistem informasi sumber daya manusia pada hakikatnya adalah untuk memperoleh dan mempermudah fungsi Departemen Sumber Daya Manusia dalam melakukan kegiatan atau dalam memberikan pelayanan kepada Departemen tentang masalah ketenagakerjaan. Kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan. Rekrutmen dengan cara ini ideal bagi bisnis yang memerlukan investasi besar
dalam training atau memiliki turnover tinggi, misalnya call center. Terdapat faktor-faktor tidak tertangkap seperti ketika kandidat dan employer bertemu langsung. Misalnya, mungkin saja kandidat percaya diri ketika sedang mewawancara melalui webcam, namun berubah menjadi sangat gugup ketika wawancara secara langsung. Yang keempat, sistem informasi. Sistem informasi manufaktur dalam bahasa Inggris adalah Manufacturing Informasi System, yang merupakan suatu sistem berbasis komputer secara fungsional mendukung dalam manajemen urusan perusahaan yang berkaitan dengan manufaktur produk. Tumpuan utama dalam sistem ini terletak pada input, proses, dan output. Manfaat sistem informasi manufacturing adalah hasil produk perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan perangkat komputer yang terintegrasi dan sistem informasi manajemen. Perusahaan dapat lebih cepat untuk memperoleh informasi yang relevan, aktual, dan terpercaya. Kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Kekurangan, kegagalan dalam mengaplikasikan sistem MRP biasanya disebabkan oleh kekurangan komitmen top management. Kesalahan manajemen MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Integrasi yang tidak tepat membutuhkan pengoperasian yang akur terlalu kaku. Yang kelima, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Manfaat, meningkatkan tingkat efisiensi dari kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian lainnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat dijadikan sebagai panduan pasti dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal perusahaan di masa lalu. Sama kekurangannya itu laporan keuangan tidak bisa disajikan secara rinci, karena hanya dikelompokkan pada akun-akun atau tabel-tabel dengan kode tertentu. Yang keenam, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis manajemen informasi atau memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan. Dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dalam maupun luar yang relevan dan dengan tujuan organisasi. Manfaat, fase penggunaan yang mudah untuk dikelola oleh pimpinan eksekutif tingkat tinggi, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan. Penerapan ACE menawarkan tingkat efisiensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalaman dalam dunia komputer, menyediakan pengiriman yang tepat waktu dari keterangan perangkuman perusahaan. Kekurangan dari sistem eksekutif memiliki fungsi yang tidak terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan kompleks. Pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi. Yang ketujuh, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dari suatu organisasi dan perusahaan. Manfaatnya, penerapan dari sistem pendukung adalah untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih baik, sehingga dapat membantu untuk menerapkan sebuah keputusan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan sistem pendukung keputusan meliputi memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama sebagai berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Kekurangannya dalam beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semua mencerminkan persoalan sebenarnya. Sistem pendukung keputusan terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya. Pada
perancangan program tersebut.